Hello everyone, good morning. Allow me to introduce myself. My name is Klesa Fitri Maharani. I'm from 11 Science A. So, today I will present about my investment product. The title, The Use of Coconut Fiber as a Glass Mineral Water Basket, atau pemanfaatan sabut kelapa sebagai keranjang air mineral gelas. So, the first problem background. Seringkali saya melihat sampah sabut kelapa di sekitar lingkungan masyarakat. Di sekitaran lingkungan masyarakat, sampah sabut kelapa digunakan hanya untuk berbagai keperluan seperti ingin menghidupkan api dan lain sebagainya. Padahal, sampah sabut kelapa dapat dijadikan barang yang bernilai guna tinggi. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan sampah sabut kelapa menjadi barang yang bernilai guna tinggi, yaitu sebagai keranjang air mineral gelas. And then formulation of the problem. There are, apakah sampah sabut kelapa, Cocos nucifera, dapat dijadikan sebagai keranjang air mineral gelas? And then, bagaimana cara membuat keranjang air mineral gelas dari sampah sabut kelapa atau Cocos nucifera? And then, research purposes atau tujuan penelitian. The first, reduce organic waste in the community atau mengurangi sampah organik di lingkungan masyarakat. And then the second, dapat mengetahui apakah sampah sabut kelapa atau Cocos nucifera lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan logam. And then the third, menghasilkan barang yang berguna tinggi dari sampah sabut kelapa. And then benefit of research atau manfaat penelitian. The first, bagi penulis, dapat menambah wawasan terkait dengan cara pembuatan keranjang air mineral gelas. And then the second, bagi pembaca, dapat menambah wawasan terkait dengan pemanfaatan sabut kelapa atau Cocos nucifera. And then the third, bagi masyarakat, memberikan inovasi baru keranjang air mineral gelas dengan berbahan dasar sampah sabut kelapa atau Cocos nucifera. Itu adalah diantaranya beberapa manfaat dari penelitian. And then, research hypothesis atau hipotesis penelitian. There are, the first, sabut kelapa atau Cocos nucifera dapat dijadikan bahan dasar pembuatan keranjang air mineral gelas. And then the second, sampah sabut kelapa atau Cocos nucifera lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan logam. Kemudian, ada sabut kelapa atau Cocos nucifera. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dong dengan sampah sabut kelapa. Sampah sabut kelapa ini sering terdapat di lingkungan masyarakat. Di sekitar kita itu banyak banget sampah sabut kelapa. Namun, jika kalian ketahui, ternyata sabut kelapa ini memiliki kandungan, yaitu terdiri dari 75% serat dan 25% gabus. Biasanya sabut kelapa ini digunakan sebagai biosorben atau penghilang logam berat di perairan. Sabut kelapa juga merupakan bahan yang mengandung lignin selulosa dan dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif cocoa fiber. Kemudian, ada keranjang air mineral gelas. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan keranjang air mineral gelas, karena keranjang air mineral gelas ini sering kali kita jumpai. Dan biasanya keranjang air mineral gelas ini terbuat dari bahan dasar logam, merupakan tempat untuk menempatkan air mineral berukuran gelas dan biasanya diletakkan di ruang tamu. Ada pula yang terbuat dari bahan dasar rotan. Kemudian alat dan bahan. Alatnya adalah yang pertama gergaji, yang kedua papan atau triplek, yang ketiga pemarut kelapa, yang keempat baskom, yang kelima gelas plastik, dan yang keenam meteran atau penggaris yang nantinya akan digunakan untuk membuat produk panjang dan lebarnya. Kemudian ada bahan. Bahan yang digunakan adalah sabut kelapa dan lem. Lem yang bisa digunakan yaitu lem kayu atau lem karet ataupun lem pati. Kemudian langkah-langkah penelitian. Yang pertama, siapkan seluruh bahan yang digunakan, kemudian ukurlah panjangnya papan atau triplek yang akan digunakan. Yang kedua, parut sabut kelapa agar terpisah dari kokopitnya dan kemudian potong sabut kelapa agar tidak terlalu panjang. Yang ketiga,
lem cetakan yang digunakan untuk merekatkan sabut kelapa yang akan digunakan. Yang keempat, setelah jadi bagian bawah yang berbentuk segi 4, lanjutlah buat cetakan lingkaran untuk atasnya. Yang kelima, balutlah gelas plastik dengan lem dan tempelkan sabut kelapa, tunggu hingga kering dan kemudian lepas. Setelah jadi lingkaran, tempelkan bulatan di atasnya dan kemudian ambil triplek berbentuk setengah lingkaran sebagai pegangannya. Kemudian, yang ketujuh, setelah selesai, balutkan dengan lem secukupnya. Yang kedelapan, tunggu hingga benar-benar kering. Kemudian, setelah kering, kaitkan dengan lem dan tempelkan pada kotak segi 4 tersebut. Kemudian, hasil kerajinan siap untuk disajikan. That's all for me. Thank you for your nice attention.